Terus tiba-tiba aku dengan sendirinya ya udah, aku tahu, aku bilang, aku tahu nggak di kampungnya mama tuh yang hutannya bener-bener masih hutan banget, kampung banget, jalannya aja jelek. Tapi sekarang ada makam siapa gitu, jadi rame di sana tuh. Nah itu aku jalan ke hutan, aku yang mimpin jalan, padahal aku yang nggak tahu apa-apa di sana ada makam atau apa, dan makamnya pun bukan dalam bentuk makam kayak pemakaman biasa. Makamnya itu di atasnya pohon, di bawahnya tuh kayak gundung. Nah baru di situ orang-orang semua pada duduk berdoa, aku disuruh duduk malah jadi kayak patung gitu berdiri gini, terus nangis kayak nyesek, sedih, tapi terharu gitu. Tiba-tiba didatangin sama keluarga semua gitu. Kenapa nggak dari aku sedih, nggak dari dulu gitu kan, maksudnya datang, nggak dari dulu datang, kenapa sih dilupain gitu. Padahal mereka itu selama ini mantau semua keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda di Key Mystery. Everyone has a story. Pada malam hari ini, Key Mystery kedatangan seorang penyanyi yang bertalenta. Saya nyebutnya apa? Neng Sarah aja ya? Neng lah, Neng. lebih muda. Neng Sarah Rizkia. Ya. Jadi Neng Sarah ini adalah seorang penyanyi yang punya pengalaman banyak banget, apalagi pengalaman mistisnya ya, Neng Sarah ya. Pengalaman mistisnya ya. Tapi jujur ya, tadi itu sebelum aku pergi itu, aku jam 6 tuh belum jalan. Setengah 7 baru jalan. Karena kayak ragu gitu, maksudnya pergi nggak. Aku memang takutnya memang kayak bentrok, terus bikin nggak enak kan. Kalau yang kayak gitu kan, kalau udah nggak enak dia nggak bodo amat, dia mau pergi aja gitu kan. Nanti aku jadi nggak enak sama kru atau gimana. Tapi akhirnya ya udah hadapin aja gitu. Jadi memang kita juga suasananya juga mulai nggak enak, Neng Sarah ya. Jadi penuh banget di sini kan. Nah, jadi Neng Sarah Rizky ini sensitif. Kalau yang saya lihat bukan bawaan lahir, tapi memang datang dengan sendirinya karena ada garis keturunan. Sama seperti saya. Ya, betul. Kalau saya kan dulunya gara-gara makan sajen. Oh ya? Ya, Apa jenis apa? sajennya kembang, lalu ada kopi pahit, kopi manis, ada teh, ada jajanan pasar, ada uang, ada pisang. Jadi kan waktu itu aku punya mbahku kan kejawen nyer bayi ambar. Jadi kalau seminggu dan 40 hari sekali pasti bikin sajen. Kalau sudah bikin sajen, aku sama kakakku berebutan. Minggu ini seandainya aku makan pisang, minggu depan kakakku duit gitu loh. Jadi dari situ. Duit dimakan? Enggak, duit buat jajan. Dulu kan tahun 90-an duit 1000 itu kan udah besar banget. Oh, jadi yang makan sajen tuh bukan makhluk lain, tapi malah Dan kalau sudah bangun, mbahku marah-marah. Kalau mbah tuh bahasa Sundanya naon teh? abah. Abah ya. Abahku marah-marah. Ini siapa yang makan sajen? Nggak ada yang ngaku. Setan mungkin mbah gitu. Ini setan. Tapi aku pernah dulu tuh sebelum ngalamin kejadian itu, sebelum jadi sensitif tuh, aku pernah dikasih bunga kantil. Tapi dia pas ketika pup masih dalam bentuk bunga. Gak ada berubah apa gimana ya? Aku nggak ngerti deh. Dikunyah nggak? Enggak. Disuruh langsung ditelen. Memang itu syaratnya. Jadi kalau orang yang makan bunga kantil atau pucuk bunga melati, sebenarnya itu untuk apa sih kalau dibilang tuh? Iya, jadi aura gitu, buka aura. Tapi nggak mempan berarti ya? Jadi gini teh,
Ada nggak suatu pengalaman yang bikin Teh Sarah tuh masih penasaran banget sampai sekarang nih, yang pengen diceritain tapi takut gitu loh? Sebenarnya aku tuh dari dulu kan maksudnya nggak pernah mau open ya masalah hal kayak gini gitu, karena kan menurutku aku apalagi sebagai sekarang kan public figure dari sebuah jebolan, otomatis banyak yang ngeliat kalau aku bikin story aneh-aneh bla bla bla. Cuman sekarang udah makin banyak orang yang kayak ngejudge kita tuh dari cover aku dengan luarnya yang looknya galak. Terus kalau misalkan ngomong tuh kadang suka kayak menurut orang yang nggak ngerti apa-apa tuh pedes. Terus kayak judes itu sombong dan apa gitu. Otomatis kayak kadang kalau kita cerita tuh orang kayak mikirnya kita tuh agak kurang waras gitu ya maksudnya. Kalau aku lagi ngomongin apa yang aku lihat, apa yang menurut aku ini kayak gitu loh. Tapi memang sebenarnya itu tuh berawalnya memang bukan dari aku lahir gitu kan, tapi memang semenjak aku ada kejadian something itu, dan memang aku pun sampai sekarang masih sebenarnya kayak kok bisa sih, kenapa sih harus aku gitu, karena nggak ngerti juga, itu ngalir aja sih sebenarnya. Jadi sebetulnya itu Neng Sarah itu dari kecil sampai SMA, sekarang udah lulus kan ya? Udah berapa puluh tahun nih. Dari kecil sampai SMA sebenarnya masa-masa ibaratnya masa-masa mainnya tuh menyenangkan banget tanpa ada gangguan apapun. Bebas lah ya. Bebas. Tapi setelah maaf kalau saya bilang setelah dikenal publik, Yeah. muncullah ini semua. Muncul ini semua. Fungsinya apa? Ternyata dari ini, maaf kalau salah ya. Fungsinya adalah untuk menjaga. Ada salah satu sisi juga, bukan salah satu sisi sih, banyak juga yang nggak suka. Pertama mungkin banyak, karena di entertain itu kan otomatis banyak orang yang bermuka dua, banyak betul. orang yang nggak suka atau iri atau apa. Dan pastinya karena kerjaan aku pun kayak ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, keluar pulau, kan memang hal-hal kayak gitu kan banyak di mana-mana, apalagi kalau kita ke daerah yang memang maksudnya belum terlalu rame, masih banyak hal-hal bukan primitif ya, apa ya namanya ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Ini juga dari tadi aku kayak mendengar suara nini tapi bahasanya bahasa Sunda naon sih, Sunda lemes gitu ya. Sundanya Sunda halus gitu. Sunda buhun. Sunda buhun, aku bingung makanya dari tadi. Aku aja kadang kalau yang ngerti bahasa Sunda buhun tuh bapak sih sebenarnya. Tapi kalau aku mungkin kalau sedikit-sedikit masih paham. Jadi kayak gini nih. Ada ngelarangnya juga, terus ada senyum, tiba-tiba langsung begini juga. Kayak naon sih kalau bahasa ininya, cunihin tuh apa sih? Kayak sedikit judes gitu loh. Kayak mau marah gitu. Iya. Apa sih? Judes. Iya, bener judes. kalau Jadi gitu. kadang judes gitu. Tiba-tiba kalau aku ngomong, dia bersinggungan, dia langsung begini si nininya. Tapi kalau yang si abah-abahnya ini, dia diem aja gitu. Iya, kalau si Abah itu lebih kayak ngasih tahu aja sih sebenarnya ini yang di hadapanmu tuh orang baik apa orang jahat. Maksudnya gimana gitu kan. Terus yang di belakangnya si abah tuh ayah Maung. Nah, itu kalau ada orang jahat dia yang marah duluan. Maungnya Maung bodas, ya. Maung bodas berarti harimau putih. Si Neng Sarah harimaunya putih, aku hitam. Cuman aku sadarnya itu maksudnya karena mungkin aku dari entertain dulu tuh kayak bapak tuh ya suka bawa aku kemana-mana gitu lah. Maksudnya namanya orang di kampung ya masih kadang percaya sama hal kayak gitu. Cuman maksudnya tuh kayak cuman pengen ya itu kayak tadi aku bilang buka aura biar anaknya tuh maksudnya ketika nyanyi tuh ada aura positif gitu kan atau gimana. Tapi orang-orang rata-rata maksudnya orang-orang yang bisa ngelihat itu mereka bilangnya ini mau berobat kemanapun tetap yang jaganya yang lebih kuat gitu. Neng Sarah ini saat buka auranya benar-benar muncul. Jadi yang positifnya yang keluar. Alhamdulillahnya itu. Tapi jangan sekali-kali menyinggung. Sekalinya menyinggung, lihat matanya coba. Bisa berubah dalam sepersekian detik. Enggak lah, aku tetap baik kok.
Walaupun udah senyum tetap aja emang rautnya udah begini, susah matanya aku udah emang dari sononya begini, iya. Tapi itu kalau orang sudah menatap mata ini, sebenarnya ada sesuatu hal yang dikasih juga di raut mata sama si ini yang Jangan macam-macam. ya biar orang itu tunduk gitu dari situ. Tapi memang aku kalau nyanyi jujur ya, aku paling seneng natap mata. Mata. Maksudnya kalau ada kala ini aku tatap matanya, memang kayak gitu. Ya, dari tadi kan aku ngeliatin mata terus, fokus ke mata, sebab matanya sama nih lensanya sekarang sama sama yang si Maung itu, Ya, berarti aku cocok pakai lensa ini ya. lensanya sama. Aduh, aku bingung nih, si Nini tuh ngomong terus tapi bahasanya bahasa buhun, aku nggak ngerti gitu loh. Dia tuh kayak ngomong antepkeun wae, maksudnya Kayak diemin gitu ya. nenek tuh kayak hawatos tuh kayak Khawatir atau khawatir, gitu kan maksudnya sama anak ini. sebab juga saat kita lagi di sini, ini saya ada, yang di sini juga terpanggil semua. Ya kan tadi Neng Sarah juga ngelihat di atas ada apa. Iya, aku tiba-tiba bete. Iya, di samping ada apa, di situ ada apa, di depan itu ada apa. Jadi ini maaf kalau aku agak sedikit refleks. Itu barusan suara apa ya? Ya, biarin aja. Itu juga ada di samping kita. Pokoknya kita sekarang dikelilingi oleh mereka. Ada nggak satu kejadian yang epic banget nih, yang belum lama yang dialami? Sebenarnya kejadian yang belum lama ya yang sama Mbak Tini kemarin ke Lampung. Cuman aku tuh lebih pengen ya itu yang bener-bener ekstrim tuh yang pas aku pertama kali bisa ngerasain semuanya, karena kan ada orang yang bilang kalau indigo itu pasti dari lahir. Cuman aku memang aku nggak pernah bilang aku indigo. Aku nggak dari lahir, yaitu sebiak makan sajen. Iya, makanya kan hal-hal kayak gitu tuh bukan berarti kita bisa melihat sesuatu dari kita kecil, dari kita lahir. Kadang ada orang yang memang habis ngalamin sesuatu ya, makanya itu yang membukakan mata batinnya kan istilahnya gitu. Dan mungkin selama ini aku juga dari kecil udah ngerasain, karena memang dulu juga kakek bapaknya bapak aku di sana terkenal juga gitu. Maksudnya kan beliau kayak pejuang zaman DI. Kalau katanya kalau ditembak tuh kakek aku tuh nggak mempan gitu kan. Aku nggak ngerti nih, entah dari bapak entah dari mama, semuanya sama-sama punya energi masing-masing gitu kan. Semuanya ada di diri aku semua, turunnya ke aku. Padahal ada kakek aku tuh punya Al-Quran segede gini, tapi itu bukan aku yang megang padahal. Cuman mungkin ada juga yang dituruninnya ke aku. Terus maksudnya dari kejadian yang semenjak hari itu, setelah aku ada ikut jadi bintang tamu satu acara, yang akhirnya dari situ aku mau nih mulai oke, aku mau ngikutin nih maunya kemana. Dan akhirnya di situ aku menemukan memang apa yang selama ini ada di diri aku, cuman belum pernah aku rasakan, belum pernah menyatu, dan baru aku sadarin gitu loh. Jadi boleh dibilang dalam arti tahap penyesuaian. Iya. Dan sekarang pun memang masih dalam tahap penyesuaian. Kadang nerima, kadang enggak. Kadang kesel juga gitu kan, kenapa sih aku harus lihat begini-gini, kenapa sih aku harus dikasih tahu begini-gini kan. Kadang apa ya, itu aku suka kesel kalau ketika orang bilang udah nggak usah terlalu dirasain, nggak usah terlalu dianggap gini-gini yang kayak gitu. Lu tuh nggak ngerasain ketika lu jadi kita tuh memang itu ada di depan mata, gimana orang nggak keganggu gitu Ya. loh. Kadang-kadang juga Neng Sarah bicara sendiri dia. Bahkan moodnya tiba-tiba yang tadinya naik berubah. Sebab sepersekian second dia ngelihat langsung dan nggak bisa menguasai. Saat dia ngelihat nih yang di sini udah maju semua untuk menyerang gitu loh. Siap berantem. Kayak sekarang nih kita lagi dikelilingin banyak banget sebenarnya. Dan itu sosoknya lebih cenderung cewek semua. Iya, makanya aku dari kesel. Aku tuh paling sensitif sama maksudnya makhluk lainnya tuh cewek sih. Karena kalau katanya kan kalau sesama, kan aku memang ada perempuan juga. Maksudnya jadi kayak kalau cewek ngelihat gaib cewek lagi tuh kayak suka
sensi gitu. Gimana sih kita misalkan ada orang cewek baru nih teng-tengan apa gimana, pasti kan kita kesel kan bawaannya. Nah kita sebagai orang baru pun kesel diperlakuin kayak gitu sama orang-orang yang tadinya emang udah stay di situ, harusnya kan kita disambut baik ya kan sih. Tapi memang nggak semua aura kayak gitu kan baik maksudnya. Tapi sering banget aku kayak gitu, kayak kemarin pas event di museum-museum Jakarta kan salah satunya, itu kan museum tua semua. Tempat tragedi, tempat Iya, bersejarah. untung aku nggak masuk museum kota tua. Kalau sampai masuk ke sana kayaknya aku kepotong maghrib. Waktu itu aku bersyukur banget, sumpah itu. Jadi setiap orang yang seperti kita, kalau masuk ke tempat yang bersejarah dan bertragedi, mempunyai sisi buruk, apalagi ada penjaga ya. Tapi kadang aku kayak misalkan temanku gitu kan, aku bisa ngerasain dari sini loh. Terus aku merem, ini yang ikut kamu kakekmu, aku bilang, beneran? Iya memang, itu karena sensitivitasnya udah terbuka. Sensitivitasnya udah mulai terasah gitu loh, karena si ini semua. Ada yang bisikin sih sebenarnya, bukan aku yang ngomong gitu Iya, kan. aku juga kadang tahu itu karena dibisikin, tapi kadang juga refleks secara visual ngelihat. Ya kadang itu paling nenek, cuman pas kita ini, ternyata ininya siapa gitu kan. Sebentar, dapat apa non? Ini leluhurnya dia sendiri. Nah, Nona Baby dapat si nenek. Bener, kayak gitu. Si abahnya. Ini botak kapan? Dia pakai udang. Pakai kayak belangkon Sunda gitu. Ini bapaknya bapak berarti. Ya kayak pakai belangkon Sunda gitu, modelnya model belangkon Sunda. Model belangkon Sunda. Nah, ini sini nih yang sekarang ada di situ. Ini sih Matanya tajam semua ya. sama kayak gini matanya. Sama. Tunjukin. Nah, ini. Boleh ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tunjukin ya. Nih bapak kalau lihat nih kayak mama. Nanti kalau Neng Sarah mau ambil buat kenang-kenangan, kasih bapak juga nggak apa-apa. Boleh. Ya ini aku bilang kakek yang nggak mempan ditembak. Mirip kayak gitu kan? Iya, kumisnya dikit nih. Tapi palanya botak kalau ini kebuka. Dia pakai naon sih ngaranna teh? Belangkon gitu cenanya. Kayak kopiah. Neng Sarah ada pengalaman lagi nggak yang lebih menurutnya nggak masuk di akal lagi gitu? Kayaknya ada deh. Banyak, apalagi pokoknya setelah kejadian itu, ini aku cerita dari pertama aja. Misalkan pas waktu itu, jadi pertama kali aku kebuka itu aku dari ngerasa pas mau berangkat itu udah nggak enak. Aku di jalan 3 kali ngomong ke mama, mah kok feeling kakak nggak kayak tadi, kok aku kesel ya gitu. Ini kok feeling aku sedih ya, nangis sampai 3 kali itu nangis di mobil. Terus tiba-tiba pas udah di tempat rumah apa ya, uak gitu kan kalau di kampung tuh namanya, aku dikelilingin keluarga semua. Terus digini, kenapa aku tiba-tiba nangis, ditunjuk nih si hati aku dibacain Yasin sama surat ayat kursi. Nah itu nangis, yang bener-bener nangis gimana sih, sampai mama aku ikut nangis, semua ya keluarga di situ udah kayak ikut nangis lah pokoknya yang ngeliat tuh. Jadi kayak aku kayak orang di ruqyah nggak tahu gimana. Terus kayak di belakang tuh aku digini nih, dipegangin kenceng banget gitu. Terus kata si, kayak dipeluk gitu. Terus kata si saudaraku, lepasin ya anak ini gitu kan, kasihan gitu. Terus dia tuh malah makin kencang nangisnya. Kenapa sih harus diusir gitu kan? Ini tuh masih keturunan, kan ini masih keturunan saya. Saya tuh mau jagain anak ini sampai nanti nemuin orang yang bener-bener bisa ngejaga dia, baru mereka mau lepas. Apa? Sama, sedih juga. Iya. Mereka nggak ingin dibuang. Iya. Mereka nggak ingin dibuang. Jadi sekarang merefleksikan, mereka nih nggak ngomong, tolonglah, biar aku tetap di sini gitu intinya. Iya. Jangan, apapun yang terjadi, saya nggak akan ganggu kok. Saya merangkul begini karena memang Saya meganginnya bener-bener dia megang sambil nangis begini, banget. dia begini, ngerangkul begini sih intinya, begini dia Nah, begini. aku aja sampai kaku gitu kok badan aku semuanya. Dia begini, dan itu Si saudara aku cerita, jadi gini, dulu tuh memang ada leluhur kita, maksudnya yang abah itu, bapaknya mama tuh nggak pernah ngasih tahu makamnya itu di mana. Tapi memang ada yang sebenarnya kita harus doain dan kita udah lupain gitu kan. Jadi udah kayak diabaikan gitu.
Terus tiba-tiba aku dengan sendirinya ya udah, aku tahu, aku bilang, aku tahu nggak di kampungnya mama tuh yang hutannya bener-bener masih hutan banget, kampung banget, jalannya aja jelek, tapi sekarang ada makam siapa gitu, jadi rame di sana tuh. Nah itu aku jalan ke hutan, aku yang mimpin jalan, padahal aku yang nggak tahu apa-apa di sana ada makam atau apa, dan makamnya pun bukan dalam bentuk makam kayak pemakaman biasa. Makamnya itu di atasnya pohon, di bawahnya tuh kayak gundung. Nah baru di situ orang-orang semua pada duduk berdoa. Aku disuruh duduk malah jadi kayak patung gitu, berdiri gini. Terus nangis, kayak nyesek, sedih, tapi terharu gitu. Tiba-tiba didatangin sama keluarga semua gitu. Kenapa nggak dari aku sedih, nggak dari dulu gitu kan, maksudnya datang. Nggak dari dulu datang, kenapa sih dilupain gitu. Padahal mereka itu selama ini mantau semua keturunan. Gitu. Terus habis itu pas Idul Adha itu kan udah pulang nih. Iya, jadi kayak aku tuh pas sebelum ke makam itu pun kayak aku kan megangin si minyak yang tadi itu kan. Baunya kayak tadi tapi agak lebih lembut. Nah, lebih lembut. Kecium. Aku tanya yang suka, terus kayak hati aku tuh kayak tiba dek deh, senyum gitu. Nggak ngerti kenapa, kayak aku ngomong sama diri sendiri gitu kan. Cuman ya waktu itu pas Idul Adhanya itu kan biasa ya kalau orang-orang kita tuh kalau Idul Adha atau Idul Fitri itu kita pasti datang kan ke makam, doa kan maksudnya. Nah terus pas aku diajakin mama, ayo kita doanya ke makam, aku nolak dong. Maksudnya kan itu jauh banget ya, dan aku dalam kondisi sadar. Kalau itu waktu itu kan aku dalam kondisi nggak sadar. Terus aku bilang, udah lama doa di mana-mana juga sama kan, maksudnya pasti nyampe yang namanya doa tuh. Terus tiba-tiba aku dibikin lumpuh dong 3 jam. Ya aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Apa sih kalau kata Sunda tuh nggak walakaya gitu kan. Terus sampai mama juga nangis-nangis, terus ngelus-ngelusin pala aku tuh, ini harus gimana gitu kan, maksudnya si saudara aku yang waktu ngajiin aku Yasin tuh lagi nggak ada. Nah terus mama bilang, udah minta maaf kan, aku emang ngomongnya ceplas-ceplos gitu kan maksudnya. Terus akhirnya ya udah aku minta maaf, aku bilang bukan maksud nggak mau datang, bukan maksud nggak merhatiin lagi, cuman doakan di mana juga sama kan, aku bilang gitu. Ya udah nanti nanti aku bakal ke sana, aku bilang gitu. Bener aku langsung jalan. Oh iya, jadi keluarga aku tuh kalau bapak tuh ada R-nya, apa sih, Raden ya? Ya, tapi yang jelas aku selama ini memang ternyata dilindungin sama leluhur itu sangat-sangat bersyukur. Karena selama ini memang kerjaanku ke luar pulau tuh memang bahaya banget. Ini sebenarnya kita mau ngebahas lebih lama ya Neng Sarah, cuma Durasi. Bukan durasi, ini udah kumpul semua terus udah nggak nyaman juga kan. Oke, Neng Sarah terima kasih atas pengalamannya, atas ceritanya, atas kehadirannya di YouTube channel saya. Semoga karirnya makin melesat, makin sukses juga. Dapat jodoh soalnya pada takut sama aku. Aku juga belum dapat jodoh. Oh jangan dikawinin tapi ntar jadi zebra. Iya teh bodas, itu hidung gitunya, belang gitunya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Neng Sarah Rizkia, DA berapa? 3. DA 3. Sukses selalu, semoga sehat juga, berkah dunia akhirat ya, dan dapat jodoh. Terima kasih. Nanti udah 1000 subscriber. Udah lebih. Aku 100.000, 1 juta undang lagi ya. Amin. Terima kasih. Oke, kalau kalian suka dengan cerita dan pengalaman Neng Sarah Rizkia DA 3 pada malam hari ini, silakan di Komen, like, subscribe, dan share. Punya channel YouTube juga kan katanya? Apa channelnya? Sarah Rizkia Official dan Instagramnya Sarah Rizkia 31. Follow ya. Follow, nanti ada di sini semua. Oke, Neng Sarah terima kasih. Hatur nuhun pisan. Aku Runan Handoyo. Baby Brenda. Sarah Rizkia. Q Mystery.